Nama lengkap Indra Wahyu Pratama, domisili saat ini di Sleman, Yogyakarta. Kemudian untuk riwayat pendidikan, Mas Indra ini menempuh pendidikan S1 di ilmu Ilmu dan Industri Peternakan, minat sosial ekonomi peternakan Universitas Gajah Mada. Kemudian beliau juga melanjutkan S2-nya di ilmu peternakan dengan minat kebijakan dan bisnis peternakan, dan juga melanjutkan untuk program profesi insinyur peternakan di tahun 2023. Kemudian beliau seorang peneliti dan juga riset analis, dan saat ini beliau menguasai beberapa analisis ya, menggunakan pemrograman Python dasar, kemudian ada Stata, Vensim PLE, PowerSim Studio, Super Decision, dan SPSS. Dan untuk saat ini, beliau banyak melakukan penelitian dengan metode atau pendekatan antara lain sistem penunjang pengambilan keputusan seperti AHP, kemudian ISM atau interpretatif structural modeling, dan juga analisis SWOT. Selain itu juga beliau sering menggunakan permodelan dinamika sistem atau sistem dynamics modeling dan juga ekonometrika. Wah, banyak sekali ya Mas Indra ini ya yang dikuasai. Sepertinya pada pagi hari ini sudah sangat tepat ya kita belajar dengan beliau. eh Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan untuk Mas Indra. Selanjutnya, eh, waktu dan layar kita serahkan kepada Mas Indra ya, untuk kita bisa sama-sama belajar dengan beliau tentang AHP. Silakan Mas Indra. Baik, terima kasih Mbak Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Senang sekali saya bisa hadir di acara mini class pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk tim Jago Data yang sudah memberikan waktu. Eh, saya izin share screen. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memandu atau memantik diskusi terkait dengan analitik hierarki proses. Dan nanti kita akan banyak praktik dan juga diskusi tentang AHP. Jadi di sini sebenarnya saya juga masih belajar untuk mengembangkan AHP, kemudian menerapkan di beberapa bidang-bidang, karena memang AHP ini pada dasarnya eh, salah satu metodologi yang bisa aplikatif di berbagai bidang, baik itu kesehatan, pertanian, ekonomi, dan sebagainya. Oke, nah sebenarnya yang pertama kita mulai dulu dari pertanyaan. Kira-kira menurut teman-teman AHP itu seperti apa? Ini terutama teman-teman yang belum pernah menggunakan AHP, atau teman-teman yang baru pertama kali mau mencoba menggunakan AHP. Silakan coba teman-teman bisa scan barcode ini, kemudian tolong isikan kira-kira satu kata atau dua kata yang teman-teman tahu atau teman-teman pikirkan ketika pertama kali mendengarkan metode AAP atau Analytic Hierarchy Process. Atau bisa diklik slido.com, masukkan kode 1140238. Silakan, ini saya coba lihat dulu apa yang paling banyak muncul kata-katanya. Oke. Di sini ada keputusan, ada yang belum tahu juga. Oke, kalau di sini sebenarnya yang bisa kita lihat ada preferensi juga, kemudian metode. Oke, nah untuk AHP ini betul sekali, sebenarnya ini memang salah satu metode yang bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan. Ini tergolong sebagai decision support system. Jadi salah satu metode untuk pengambilan keputusan tadi. Nah, untuk AHP ini sendiri, ini sekedar informasi saja. Pertama dikembangkan oleh Saati 1971 sampai 1975 begitu. Kemudian intinya kalau secara konsep ini adalah alat membantu pengambilan keputusan yang memilih alternatif terbaik dibanding dengan alternatif-alternatif yang lain. Kemudian dia menilai sesuatu alternatif itu menggunakan prinsip perbandingan berpasangan seperti itu.
Nah, selanjutnya ini bisa memadukan antara data-data kualitatif yang kita punya, kemudian dengan data kuantitatif. Jadi nanti ini lebih banyak mengandalkan intuisi dan juga persepsi. Misalnya, menurut Bapak atau menurut Ibu lebih penting A atau lebih penting B. Kemudian juga pertanyaan yang lain, misalnya lebih disukai A atau lebih disukai yang B, dan sebagainya seperti itu. Nah, yang harus ditekankan juga, untuk AHP ini harus datang dari seorang ahli. Jadi, ahli yang dimaksud di sini tidak harus profesor atau doktor yang pendidikan tinggi begitu, tapi orang-orang yang benar-benar paham tentang topik yang akan kita teliti. Nah, biasanya berbeda dengan penelitian kuantitatif, regresi dan sebagainya yang respondennya minimal 30, bahkan sampai ratusan atau ribuan. Kalau AHP sebenarnya kita hanya membutuhkan bisa kurang dari 10 responden. Paling banyak biasanya 20 responden, seperti itu sebenarnya sudah cukup. Asal memang responden yang kita teliti atau partisipan dalam riset ini memang itu adalah expert di bidangnya begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita harus mengakomodir banyak pendapat dari beberapa responden atau partisipan. Nah, kelebihannya yang pertama tadi struktur hierarkinya mempermudah pembuatan nilai, nanti ada hierarki. Kemudian juga di sini meskipun dia subjektif, tadi kan lebih banyak intuisi dan sebagainya, tapi ini juga kita menghitung konsistensinya. Jadi kalau di AHP, untuk meminimalisir bias, kita akan menghitung konsistensi dari data yang kita temukan. Kemudian nanti ada, misalnya misalnya kita membeli handphone, ada handphone Xiaomi, kemudian iPhone, Samsung, dan sebagainya. Nah, kita bingung mau memilihnya. Kira-kira kalau memilih iPhone itu harganya relatif lebih mahal, tapi teknologinya lebih canggih begitu. Kalau untuk Samsung harganya menengah, tapi teknologinya juga menengah. Kemudian Xiaomi harganya relatif lebih terjangkau, teknologinya juga cukup update, tetapi daya tahannya yang tidak terlalu baik. Nah, itu kan kita ada di posisi kita harus memilih yang terbaik di antara yang terbaik begitu. Nah, itu nanti bisa dibantu dengan metode HP ini kalau untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk prinsipnya tadi yang pertama kita harus membuat hierarki. Hierarkinya seperti ini. Sebenarnya ini bisa ditingkatkan lagi jadi 4 tingkatan. Nah, kalau yang dicontoh ini yang pertama goal. Kita harus menentukan dulu goalnya apa. Misalnya tadi memilih handphone terbaik misalnya goalnya. Kemudian kriteria. Nah, kriteria kita memilih handphone itu apa saja? Bisa jadi kapasitas baterai yang pertama, terus yang kedua teknologi, tadi yang ketiga price atau harga. Nah, kita sudah menentukan kriteria memilih handphone yang baik, kemudian alternatifnya ada apa saja. Misalnya ada tadi iPhone, Samsung, atau Xiaomi. Nah, kita harus mendefinisikan ini dulu agar kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya itu penilaian kriteria dan alternatif. Jadi kan sudah ada kriteria, sudah ada alternatif. Kriteria ini kita bandingkan dulu. Misalnya tadi harga dan teknologi. Itu lebih penting yang mana? Lebih penting harga atau teknologi? Kemudian harga dan kapasitas baterai lebih penting yang mana? Jadi nanti kita tahu kriteria mana yang bobotnya paling besar di antara 1, 2, atau 3. Setelah itu, setelah kita menentukan bobot kriteria, kita selanjutnya membandingkan antar alternatif ini. Alternatif 1 dan alternatif 2 dibandingkan berdasarkan kriteria pertama. Itu nanti hasilnya seperti apa. Dan seterusnya. Nanti kita ada contohnya juga. Nah, ini tadi membandingkannya itu kita bukan memilih A atau B saja, tetapi kita juga melihat apakah A sangat lebih baik dibanding B atau A sedikit lebih baik dibanding B. Misalnya ini kriteria 1 tadi kapasitas ini aja. K1 ini teknologi misalnya. K1 teknologi handphonenya, K2 harganya. Nah, yang sebelah kiri lebih penting yang sebelah kiri teknologi atau yang lebih penting harga. Kalau nomor 1 ini artinya keduanya sama penting. Jadi kita sulit mempertimbangkan antara harga dan teknologi. Nah, kalau misalnya 3 tapi di sebelah kiri,
karena 3, kalau di sebelah kiri tadi kan teknologi, berarti kalau 3 ini sedikit lebih penting teknologi dibandingkan dengan harga. Kalau 5, bobot kepentingannya bertambah lagi sampai dengan angka 9. Kalau 9 berarti jelas sangat penting teknologi dibanding dengan harga. Berarti kita memang faktor yang penting itu 90% atau lebih dari 90%, kita memilih teknologinya, harga cuma 10% begitu. Itu berarti di angka 9 sebelah kiri. Sebaliknya, kalau kita memilih harga lebih penting dibanding teknologi, berarti yang paling sebelah kanan ini, 9 paling sebelah kanan. Ini berarti harga, kan dia ada di sebelah kanan, berarti memilih harga lebih penting dibandingkan teknologi. Mutlak lebih penting begitu. Selanjutnya juga nanti teknologi dibandingkan dengan kapasitas baterai, tadi juga dibandingkan seperti itu. Nah, ini definisi dari masing-masing bobot. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Kalau 1 itu kedua elemen sama penting. Kalau 3 elemen yang 1 sedikit lebih penting daripada yang lain, sampai dengan 9, 1 elemen, atau tadi kan teknologi, mutlak lebih penting ketimbang elemen yang lainnya. Gitu. Kalau 2, 4, 6, 8 berarti antara 1 dan 3 ini, antara 3 dan 5, dan seterusnya. Nah, prinsip AHP selanjutnya yaitu kita menentukan prioritas dan juga bobot dan prioritas. Nanti kita akan menggunakan matriks, ada hitung-hitungannya, tapi hitungan yang dipakai di HP ini sangat sederhana. Yang nomor 4, logical consistency. Nah, di sini tadi harus inkonsistensinya minimal maksimal 10%. Jadi tidak boleh lebih dari 10% inkonsistensinya. Ini sangat penting untuk di HP karena ketika inkonsistensinya lebih dari 10%, ini nanti kita harus melakukan pengujian ulang. Karena apa? Karena hasilnya nanti kurang maksimal atau ada bias ketika inkonsistensinya lebih dari 10%. Nah, ini tahapannya tadi menyusun hierarki, kemudian membobotkan kriteria, kemudian membobotkan alternatif, yang terakhir menampilkan urutan alternatif. Oke, di sini rumus rasio konsistensi. Ini sebenarnya sudah ada Excel, teman-teman juga bisa langsung menggunakan aplikasi. Jadi teman-teman setidaknya paham saja untuk rumus-rumusnya. Untuk perhitungan nanti kita sudah akan dibantu Excel. Nah, di sini ada salah satu indeks yang nilainya mutlak itu IR. IR yang di bagian sini. Ini kan IR, indeks random consistency. Ini nilainya sudah diberikan oleh Saati. Ukuran matriks 1 dan 2, IR-nya 0,0. Ukuran matriks 3, IR-nya 0,58. Apa yang dimaksud dengan ukuran matriks? Nah, ukuran matriks ini adalah, misalnya tadi alternatifnya, kriterianya kan ada 3. Teknologi, kemudian harga, dan yang terakhir adalah kapasitas baterai atau daya tahan baterai. Nah, kalau kriterianya 3, berarti ukuran matriksnya 3 juga. Kalau kriterianya 4, misal kita tambah dengan dia water resistant atau tidak. Berarti kan kriterianya 4, berarti ukuran matriksnya 4. IR-nya berarti 0,90. Nah, contohnya tadi ini, pemilihan smartphone, harga, teknologi, atau kapasitas baterai, dibandingkan harga ke teknologi, kemudian harga ke kapasitas baterai, dan teknologi ke kapasitas baterai. Selanjutnya, iPhone dibandingkan dengan Samsung berdasarkan harga. Kalau iPhone dan Samsung, harganya lebih, ini bukan lebih mahal yang mana, tapi harganya lebih terjangkau yang mana. Begitu. Kemudian iPhone dengan Xiaomi, harganya lebih terjangkau yang mana. Setelah itu harga sudah dibandingkan semua, pindah ke teknologi. iPhone dan Samsung berdasarkan teknologi itu lebih oke yang mana? iPhone dan Xiaomi berdasarkan teknologi lebih oke yang mana? Samsung dengan Xiaomi berdasarkan teknologi lebih oke yang mana? Lalu terakhir kapasitas baterai. iPhone dan Samsung berdasarkan kapasitas baterai, iPhone dan Xiaomi berdasarkan kapasitas baterai, dan Samsung dan Xiaomi berdasarkan kapasitas baterai. Nanti dibandingkan satu persatu.
kelihatan agak ribet, tapi kalau kita sudah buat di Excel atau di kuesioner nanti akan lebih mudah. Nah, contoh lain ini. Misalnya kita akan melakukan membuat usaha peternakan di Jogja misalnya. Goalnya kita sudah tahu, membuat usaha peternakan di Jogja. Nah, kira-kira apa kriteria yang akan kita tulis untuk membuat usaha peternakan di Jogja? Yang pasti kan kalau kita ingin membuat usaha peternakan, kita harus mempertimbangkan yang pertama ketersediaan bibit. Nah, ini ketersediaan bibitnya harus ada. Jangan-jangan kita sudah membuat usaha, misalnya usaha kambing perah misalnya, kita sudah merencanakan itu, tapi bibitnya sulit. Itu kan nanti agak susah untuk sustainnya. Kemudian juga faktor lain atau kriteria lain adalah akses pakan. Kita harus mempertimbangkan akses pakan. Yang ketiga, permintaan pasar. Nah, bibitnya sudah ada, pakannya sudah ada, pasarnya ini yang susah. Itu kan juga tidak bisa sustain. Nah, tapi di antara ketiga kriteria ini, kita masih belum tahu kira-kira kriteria mana yang bobotnya paling besar. Lebih penting bibit kah, atau lebih penting pakan kah, atau lebih penting permintaan pasar. Nah, jadi nanti ini kita bandingkan dulu. Nanti sampai kita mendapatkan skor. Misalnya bibit skornya 50%, pakan 20%, permintaan pasar 30%. Nah, berarti kan nanti kita tahu bahwa ketersediaan bibit ini pentingnya 50% dibanding dengan kriteria-kriteria lain begitu. Ini untuk kriterianya, alternatifnya misalnya kita ada usaha sapi perah, alternatifnya yang kedua domba, yang ketiga itu ada ayam broiler. Nah, kita kan harus memperhatikan kriteria dan juga harus memilih alternatif yang terbaik. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah ke tahapan yang pertama, yaitu penyusunan hierarki masalah. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan hierarki ini, kita diminta untuk menentukan prioritas usaha peternakan tadi yang mau kita jalankan. Nah, caranya seperti ini. Tadi misalnya ketersediaan bibit dengan akses pakan. Kita lebih mementingkan ketersediaan bibit. Berarti tapi sedikit, tidak begitu jauh tingkat kepentingannya. Jadi ketersediaan bibit terhadap akses pakan, poinnya 3. Cara bacanya dari kolom yang ini terhadap baris yang paling atas ini. Ketersediaan bibit terhadap akses pakan. Lebih penting ketersediaan bibit, tapi sedikit lebih penting, hanya sedikit perbedaannya. Jadi nilainya 3 misalnya. Kemudian ketersediaan bibit dengan permintaan pasar. Kita lebih mementingkan permintaan pasar. Nah, jadi nilai dan itu juga cukup signifikan bedanya. 5 misalnya nilainya. 5 itu kan lebih penting. Kalau 3 ini kan sedikit lebih penting. Kalau 5 itu lebih penting. Kalau 7 itu sangat lebih penting. Kalau 9 kan mutlak lebih penting. Nah, untuk ketersediaan bibit dan permintaan pasar, nilainya 5. Lebih penting permintaan pasar. Tapi kenapa di sini ditulis 1/5? Nah, itu karena ini perbandingannya kan dari yang kolom ini terhadap baris yang paling atas ini. Jadi, ketersediaan bibit terhadap permintaan pasar itu nilainya 1/5 karena yang lebih penting adalah permintaan pasar yang ada di baris di atasnya ini, bukan ketersediaan bibit. Nah, kita bisa cross check lagi yang di bagian sini. Permintaan pasar terhadap ketersediaan bibit nilainya kan 5 gitu. Jadi kalau ketersediaan bibit dibandingkan permintaan pasar itu 1/5. Jadi 1/5. Termasuk juga tadi ketersediaan bibit dibandingkan akses pakan. Nilainya kan 3. Berarti kalau akses pakan terhadap ketersediaan bibit nilainya 1/3 karena di sini kan tadi 3 gitu. Selanjutnya kita sudah dapat angka-angkanya 1, 1/3, 5, 3, 1, 7 dan seterusnya. Nah, nilai ini kita ubah dalam bentuk desimal. 1 kan jadi tetap 1. Kemudian 1/3 ini 1 dibagi 3 kan adalah 0,33. Nah, ini kan kalau kita bisa lihat ini 1, ini 1, ini 1. Kenapa ini bisa 1 semua? Karena kan ketersediaan bibit dibanding ketersediaan bibit. Kan variabelnya sama, jadi otomatis pasti 1. Akses pakan terhadap akses pakan, variabelnya sama, otomatis 1. Diubah dalam bentuk desimal,
kemudian dijumlahkan di bagian bawahnya. Ketersediaan bibit nilainya 6,33, akses pakan 11, permintaan pasar 1,34 nilainya. Nah, setelah itu kita ingin mengukur bobotnya. Kalau di AHP, bobot itu disebut sebagai vector agent. Vector agent itu merupakan nilai yang sudah dinormalisasi. Caranya seperti ini. Tadi kan di awal kita sudah dapat 1, 0,3, 5, kemudian jumlah 6,33, dan seterusnya. Nah, kalau untuk menghitung vector agent, kita normalisasi dulu nilai ketersediaan bibit, akses pakan, dan permintaan pasar. Caranya, 1 dibagi dengan 6,33. Nanti dapat hasilnya adalah 0,16. Kemudian 0,33 dibagi 6,33, dapat 0,05. Terakhir, 5 dibagi 6,33, dapatlah nilainya 0,79. Ini kalau kolom ini dijumlahkan, hasilnya pasti 1. Gitu. Ini nilai normalisasinya. Akses pakan juga sama. 3 dibagi 11, berarti 0,27. 1 dibagi 11, 0,09. 7 dibagi 11, 0,64. Ini kalau dijumlah juga pasti 1. Permintaan pasar juga sama. Nah, setelah kita sudah dapat nilai normalisasinya, kemudian kita hitung rata-ratanya per baris. Ketersediaan bibit dihitung rata-ratanya 0,19. Akses pakan 0,08, permintaan pasar 0,772. Nah, vector agent ini sudah menunjukkan bobotnya. Jadi, ketersediaan pakan dibandingkan ketersediaan bibit dibandingkan akses pakan dibandingkan permintaan pasar, yang menurut responden atau ahlinya ini, yang paling penting adalah permintaan pasar. Permintaan pasar bobotnya 0,72 atau 72%. Sedangkan yang kedua, ketersediaan bibit 0,19 atau 19%. Yang terakhir adalah akses pakan 0,08 atau 8%. Nah, jadi kalau untuk kriteria yang paling penting adalah permintaan pasar. Nah, tapi kita kembali lagi ke teori yang di awal, kita juga harus menentukan prioritasnya. Selain prioritasnya, kita juga harus menentukan inkonsistensi. Nah, caranya kita harus menghitung lambda maksimum. Rumusnya ini 6,33 dikali 0,19 ini. Kemudian ditambah dengan 11 dikali 0,08 dan terakhir 1,34 dikali 0,72. Dijumlahkan kita dapat nilai lambda maksimum. Setelah itu ini rumus-rumusnya, lambda maksimum dikurang n ini kriterianya. Kriterianya kan tadi ada 3, berarti 3,11 dikurang 3 dibagi 3 min 1 atau n min 1. Dapatlah CI. CI-nya 0,056. Selanjutnya CR, konsistensi rasio. CI per RI. 0,056 yang sini tadi dibagi RI. RI ini yang ada tabel di awal tadi, tabel dari Saati. Nah, ketika N-nya ada 3 atau ukuran matriksnya 3, maka RI-nya adalah 0,58. Jadi, hasil akhir dari CR atau konsistensi rasionya adalah 0,096. Artinya adalah CR kurang dari 0,1. Berarti preferensi yang diperoleh adalah konsisten. Jadi, hasil yang ini tadi, vektor eigen ini sudah konsisten. Jadi, kita bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Kesimpulan dari kriterianya itu tadi, permintaan pasar ini merupakan bobot kriteria yang paling besar atau paling penting dengan skor 72%. Ketersediaan bibit 19%, akses pakan 8%. Nah, kita sudah menghitung untuk kriterianya. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk alternatif. Nah, untuk alternatif ini sedikit lebih rumit dibandingkan perhitungan kriteria. Alternatif berarti sapi perah dibandingkan domba berdasarkan ketersediaan bibit dan seterusnya seperti yang sudah disampaikan di awal. Nah, ini contohnya kita agak cepat aja. Prinsipnya perhitungannya kurang lebih sama. Jadi sapi perah dibanding sapi perah kan pasti 1. Broiler banding broiler pasti 1. Domba-domba pasti 1. Sapi perah dibanding ayam broiler berdasarkan ketersediaan bibit. Nah,
Kalau sapi perah dibandingkan ayam broiler berdasarkan ketersediaan bibit, sapi perah nilainya 5 karena kita anggap misalnya sumber suplai sapi perah atau bibit sapi perah ini lebih mudah dibandingkan ayam broiler. Kemudian sapi perah dibanding domba juga lebih mudah sapi perah, jadi nilainya 7. Sebaliknya kalau domba dibanding sapi perah nilainya 0,14 atau 1/7 dan seterusnya. Setelah dapat ini kita lakukan normalisasi, setelah itu kita dapat vektor agentnya 0,72. Berarti kalau untuk perbandingan sapi perah, broiler, dan domba berdasarkan, ingat sekali lagi, berdasarkan ketersediaan bibit, itu yang paling penting, yang paling prioritas utamanya adalah sapi perah. Tapi ini hanya berdasarkan ketersediaan bibit. Nah, ini coba hitung lambda maksimum dan seterusnya. Nah, ini sudah konsisten, masih 0,096 juga. Nah, ini kalau teman-teman mau coba-coba, nanti bisa hitung untuk yang bagian sini. Tapi kita langsung lompati saja. Nah, ini. Tadi kita sudah menghitung berdasarkan ketersediaan bibit, kemudian misalnya berdasarkan akses pakan juga kita sudah hitung. Yang paling penting atau yang paling utama alternatifnya adalah domba. Kemudian kalau berdasarkan permintaan pasar, yang nilainya paling tinggi adalah ayam broiler. Nah, kalau kita mengamati ini secara terpisah, secara parsial, kalau berdasarkan ketersediaan bibit, kita disuruh milih sapi perah. Tapi kalau berdasarkan akses pakan, kita diminta untuk memilih domba. Kalau berdasarkan permintaan pasar, kita diminta untuk memilih ayam broiler. Jadi yang terbaik yang mana? Kan itu pertanyaannya. Nah, kita kembali lagi ke penilaian kriteria. Kalau tadi kan kalau untuk kriteria, kita nilai ketersediaan bibit kan 0,19. Nilai akses pakan 0,08. Nilai permintaan pasar 72%. Jadi yang paling penting kan sebenarnya permintaan pasar. Nah, kita kemudian hitung bobot akhirnya. Kita mengalihkan antara ini, kemudian yang akses pakan, permintaan pasar, dengan kriteria ini kita kalikan. Sehingga hasil akhirnya adalah untuk sapi perah skornya 0,34, ayam broiler skornya 0,53, domba skornya 0,13. Hasil akhirnya seperti ini. Sehingga untuk matriks urutan prioritasnya, berdasarkan ketersediaan bibit, prioritas pertama sapi perah, ayam broiler, kemudian dan terakhir domba. Berdasarkan akses pakan, domba, sapi perah, ayam broiler. Berdasarkan permintaan pasar, ayam broiler, sapi perah, dan domba. Kalau untuk alternatif akhirnya yang terbaik adalah ayam broiler, kemudian sapi perah, dan domba. Nah, ini yang kita jadikan sebagai kesimpulan akhir. Jadi kalau berdasarkan perhitungan, kita harusnya memprioritaskan ayam broiler. Nah, ini kesimpulannya untuk angka-angkanya. Nah, mungkin sekian presentasi saya di awal. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tanyakan. Mbak Resi, ini kita langsung ke praktek atau tanya jawab dulu, Mbak? Eh, langsung ke praktek saja, Mas Indra. Nanti tanya jawab kita bisa susun di akhir. Atau mungkin ada teman-teman dulu yang mau on cam, mau menanyakan langsung kepada Mas Indra terkait dengan materi AHP-nya, dipersilahkan. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini kalau di Q&A ada satu pertanyaan ini, Mas Indra. Apakah alternatif dan kriteria boleh lebih dari 3? Oke, kalau di awal tadi, di contoh-contoh awal, memang kita alternatif dan kriterianya memang di sini contohnya 3, ketersediaan bibit, pakan, dan permintaan pasar. Alternatif juga 3. Nah, tapi sebenarnya ini kita bisa mengembangkan lagi. Kita bisa membuat ini lebih dari 3. Bisa sampai 5 misalnya, atau 6, 7, itu sesuai dengan bentuk riset kita nanti. Tapi kalau bisa, ini jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak, nanti itu akan memperbesar untuk resiko biasnya nanti. Konsistensi rasionya nanti itu bisa lebih besar. Karena kalau kita lihat di rumusnya ini, di tabel tadi, semakin besar konsistensi, semakin besar
ukuran matriksnya, maka nilai untuk sebentar. Semakin besar ukuran matriksnya, maka nilai IR-nya, indeks random konsistensinya juga akan semakin besar. Kalau indeks random konsistensi semakin besar, nanti kemungkinan biasnya akan di atas 10%, itu juga akan semakin besar. Nah, ini tabel IR-nya tadi. Semakin banyak matriks, nanti IR-nya juga akan semakin besar. Tapi asal teman-teman bisa mengantisipasi, cara untuk mengurangi bias itu tidak masalah. Jadi bisa lebih dari 3, Mbak Resti. Oke, Mas Indra. Sebentar. Ini ada lagi, Mas, pertanyaan. Kalau alternatif dan kriteria semakin banyak, apakah prosesnya akan semakin panjang? Oke, sebenarnya kalau prosesnya itu sama, tetap prosesnya sama, kita menentukan, menyusun hierarki dulu, kemudian juga menghitung bobot dan sebagainya. Tapi memang kalau untuk di perhitungannya ini kan dia akan semakin melebar ke kanan, kemudian melebar ke bawah nanti. Angkanya semakin banyak di sini juga angkanya semakin banyak. Tapi itu sebenarnya tidak masalah karena kan kita bisa dibantu dengan software, asal kita bisa memastikan bahwa perhitungan atau pembobotannya itu bisa rasional, bisa konsisten, itu tidak masalah sebenarnya. Memang cukup semakin panjang, tetapi tidak begitu signifikan. Mungkin seperti itu, Mbak Resti. Oke, siap, Mas Indra. Rupanya antusiasme peserta pada pagi hari ini cukup tinggi ya. Jadi kita putuskan untuk sedikit kita buka untuk tanya jawab dulu, kemudian baru kita lanjut untuk praktek lewat Excel. Ada pertanyaan di kolom chat. Strategi Oke. untuk mengurangi bias bagaimana? Kemudian jika matriksnya itu lebih dari 3, dan juga pertanyaan tentang software khusus AHP itu apa ya yang direkomendasikan? Oh, oke. Terima kasih Pak Heri, sudah ada Pak Heri yang bertanya, strategi mengurangi bias. Nah, kalau untuk mengurangi bias itu lebih ke yang pertama kita melakukan perulangan. Ketika kita melakukan wawancara itu kita tidak melakukan 1 kali wawancara, tapi kita melakukan 2 atau 3 kali wawancara di waktu yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kan kalau AHP kita lebih dari 1 responden kan biasanya. Kalau ini kan contohnya hanya 1 responden. Kalau lebih dari 1 responden, itu kita ubah metode pemusatan data. Biasanya kan kita bisa pakai modus. Misalnya untuk perbandingan ketersediaan bibit dan akses pakan, ada responden yang menjawab 3, ada yang responden yang menjawab 5, ada yang menjawab 7. Nah, kita hitung modusnya. Yang paling banyak itu 3, 5, atau 7. Nah, misalnya kita sudah menghitung modusnya yang paling banyak 5. Tapi ketika kita sudah cek konsistensinya lebih dari 10 misalnya. Nah, itu cara pemusatan datanya itu kita ubah. Dari modus kita ubah misalnya jadi median. Coba kita hitung lagi dengan median, biasanya itu dia akan berubah nilai inkonsistensinya. Ya kurang lebih yang paling umum 2 itu. Tapi cara-cara lain, misalnya tadi teknis ketika wawancaranya kita coba ulang pertanyaannya, itu juga akan mengurangi bias begitu. Terus yang kedua untuk softwarenya, kalau saya biasanya itu pakai Super Decision, tapi juga ada yang pakai Expert Choice. Kemudian ada juga Excel dari The Google kalau nggak salah, itu juga ada. Atau kita juga bisa bikin Excel sendiri untuk mempermudah. Yang paling umum sebenarnya Super Decision atau Expert Choice. Kalau saya pakai Super Decision, kenapa? Karena itu ada, kalau misalnya kita cuman mau pakai 1 kali atau 2 kali, itu ada free trial-nya per 3 bulan. Jadi ketika 3 bulan habis, nanti bisa diperpanjang lagi gitu. Oke, Kurang baik. lebih gitu Mbak Resti.
Oke, baik, Pak. Mungkin saya buka lagi satu penanya untuk apa namanya sesi satu ya, Pak ya. Ini Oke, ada boleh. pertanyaan dari Bu Asmaul Husna. Bagaimana jika tingkatan pada AHP ada 4 tingkat? Jadi ada kriteria, kemudian ada subkriteria, dan juga ada alternatif. Oke. Nah, untuk ketika ada 4, ini tadi kan ada 3. Nah, em, ini kan ada 1, 2, 3, ada 3 tingkat. Goal, kriteria, alternatif. Berarti kan kalau untuk kriteria ini dia panahnya seperti ini dari ketersediaan bibit ke sini, ke usaha, akses ke usaha, permintaan pasar ke usaha. Kemudian kalau sapi perah, domba, ayam broiler ini kan sapi perah ke domba berdasarkan ketersediaan bibit, kemudian domba ke ayam broiler berdasarkan ketersediaan bibit. Ini kalau yang umum. Tapi kalau misalnya ada subkriteria, jadi seperti ini biasanya. Misalnya ketersediaan bibit ini ada 2, ada harga sama ada akses. Nah, harga dan akses ini dibandingkan hanya berdasarkan ketersediaan bibit. Jadi dia tidak dibandingkan berdasarkan pakan, tapi hanya berdasarkan ketersediaan bibit nanti. Baru nanti yang bawahnya ini kita atau langsung sebentar, saya coba edit di sini biar lebih mudah. Nah, ini saya coba edit. Misalnya ini kriteria, ini sub kriteria. Oh, ini agak susah, tapi bisa atau saya coba cari gambar sebentar. Nah, ini ada contohnya. Saya tadi dapat contohnya. Misalnya ada tujuan, tadi goal, kemudian kriteria, kemudian ada subkriteria, dan terakhir ada alternatif. Nah, jadi spesifikasi misalnya, dia ada subkriterianya. Kapasitas angkutan, ketersediaan suku cadang. Nah, nanti garisnya hanya seperti ini. Tidak ada garis kapasitas angkut ke biaya. Ini tidak ada. Tapi kalau untuk yang kendaraan A ke kendaraan B, nanti juga dibandingkan satu persatu. Memang kelihatan lebih ribet kalau di sini, tapi kalau udah di kuesioner itu lebih mudah dipahami nanti. Kita tetap bisa, tapi harus hati-hati. Soalnya biasanya itu banyak yang menambahkan garis lagi di biaya ke kapasitas angkut, di biaya ke ketersediaan suku cadang. Kemudian nanti biaya pembelian ke spesifikasi, ini juga ada garis nanti. Itu sebenarnya jadi lebih rumit dan secara konsep itu jadi kurang masuk akal gitu. Yang paling tepat yang seperti ini. Seperti Oke, itu ya. oke Pak Indra, ini ternyata masih ada pertanyaan lagi, 2 lagi ya, Oke, sebelum masuk ke praktek. Jadi kita sampaikan dulu ya. Yang pertama, untuk metode pengambilan keputusan, apakah AHP ini masih sering digunakan dalam data science saat ini atau hanya untuk bentuk data tertentu? oke. Sebenarnya kalau untuk data science secara umum ini kita bicara misalnya di startup dan sebagainya, itu sebenarnya yang paling banyak digunakan hanya analisis-analisis yang terkait dengan yang kuantitatif, yang sangat kuantitatif. Kalau AHP ini kan lebih ke analisis yang terapan. Jadi yang banyak menggunakan AHP ini sebenarnya lebih ke decision makers, misalnya pemerintah atau tenaga ahli dari pemerintah, kemudian juga pengambilan keputusan di tingkat manajerial yang dia sudah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, tetapi dia ingin mendapatkan insight yang lebih akademis. Nah, itu biasanya pakai AHP. Atau juga peneliti-peneliti yang peneliti sosial dan juga peneliti yang fokus ke pengambilan keputusan atau strategi penyelesaian masalah. Biasanya seperti itu.
Kasusnya yang paling banyak seperti itu. Tapi kalau untuk data science di perusahaan startup itu sepertinya tidak sebanyak metode analisis yang menggunakan data kuantitatif saja. Seperti itu, Mbak Resti. Oke, ini ada satu lagi. Adakah syarat khusus dalam penentuan kriteria dan alternatif? Silakan, Mas Indra. Oke, kalau syarat khusus penentuan kriteria dan alternatif, nah biasanya untuk kriteria kita lebih ke pakai data-data yang sudah ada. Misalnya ketika mau memilih apa tadi, misalnya ketika mau memilih usaha peternakan yang paling cocok di Yogyakarta. Nah, kita harus baca sumber-sumber literatur yang menyatakan kira-kira kalau untuk memilih usaha peternakan yang dipertimbangkan apa saja. Nah, kalau untuk di akademis kita harus cari dari sumber-sumber literatur terkait. Kemudian alternatifnya juga, alternatif yang paling mungkin itu apa saja. Nah, tapi kalau secara praktik misalnya di pemerintahan misalnya kriteria itu bisa disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh si pengambil kebijakan itu. Untuk alternatif juga ini ditentukan berdasarkan alternatif apa saja yang paling rasional untuk kita pilih. Jangan sampai nanti di sini udah ada 5 alternatif, tapi sebenarnya yang paling rasional itu hanya 2. Jadi ketika jawaban atau rekomendasinya nomor 1 atau nomor 2 dan itu sebenarnya tidak rasional, itu kan jadi sia-sia kita melakukan analisis ini. Jadi kalau syaratnya itu, kalau kriteria, kalau secara akademis kita harus bersumber ke literatur dan sebagainya. Kalau secara praktik atau di institusi pemerintahan biasanya itu berdasarkan referensi kebijakan atau juga pertimbangan-pertimbangan oleh si pengambil keputusan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Resti. Oke, baik, Mas Indra. Saya rasa ini sudah cukup untuk Q&A sesi 1. Monggo bisa dilanjutkan untuk praktek. Oke, untuk Ah, prakteknya ya. atau ada yang mau ngasih contoh, kira-kira kita mau cari tentang apa gitu, goalnya apa, ada yang mau ngasih contoh mungkin? Silakan teman-teman kalau ada saran, contohnya kita mau apa? Misalnya memilih presiden misalnya, itu juga bisa sebenarnya, bisa pakai AHP juga. Kemudian memilih pasangan, itu juga kalau kita ada beberapa alternatif juga bisa kita pakai AHP. Atau mau beli rumah, misalnya kita ada 3 atau 4 pilihan rumah, kita hitung prioritasnya berdasarkan AHP juga bisa. Ada teman-teman yang mau ngasih contoh, silakan ditulis di kolom chat kalau ada. Memilih tempat menjual susu segar, oke. Koperasi, loper, konsumen. Oke, ya udah, kita karena ada yang nulis satu, Mbak Alia memilih tempat menjual susu segar. Oke, sebentar, kita memilih karyawan bisa juga, tapi yang atas dulu, kita coba yang paling atas tadi. Nah, ini sebenarnya saya pakai Excel yang sederhana, ini saya buat sendiri, tapi nanti kita juga ada Excel lain yang itu lebih kompleks. Nah, ini ada Excel dari KD Gupel. Ini salah satu peneliti juga yang banyak menggunakan AHP. Beliau membuatkan Excel ini agar kita nanti lebih mudah. Tapi teman-teman juga harus mempelajari dulu. Nanti coba saya share. Kalau ada yang berminat, ini nanti bisa saya share. Jadi teman-teman tidak perlu pakai aplikasi, hanya perlu pakai ini. Nanti kita sudah sangat mudah ini. Ini misalnya kapasitas lebih penting A atau B, dan seterusnya, ini lebih mudah. Tapi untuk contoh kita pakai Excel yang sederhana dulu. Nah, tadi misalnya contohnya adalah penentu apa tadi?
memilih tempat menjual susu segar. Misalnya pertimbangannya adalah akses, jarak misalnya pertimbangannya, jarak, yang kedua aksesibilitas, apakah bisa dilewati kendaraan roda 4, roda 6, atau roda 8 atau tidak, itu akses. Yang ketiga adalah cost misalnya, biaya. Biaya ke sana mahal, murah, atau sedang. Nah, kita sudah ada 3 pertimbangan ini. Kemudian, tadi sebentar. Memilih tempat ya. Ini saya anggap tempat itu sebagai lokasi berarti di sini. Nah, pilihan lokasinya adalah kalau kita tulis kabupaten di Jogja aja. Sleman, Bantul, dan Jogja dan Gunung Kidul misalnya. Ini berarti tetap Sleman, ini Bantul, GK, Gunung Kidul, Gunung Kidul. Nah, kita sudah ada 1, 2, ya sudah ada 3. Agar lebih mudah saya tulis di sini dulu. Tempat penjualan susu, kemudian di sini ada tempat pertimbangannya tadi, jarak, akses, dan yang terakhir adalah biaya. Alternatifnya ada yang pertama Sleman, yang kedua Gunung Kidul, yang ketiga adalah Bantul. Nah, ini kan kita sudah ada hierarkinya. Nanti tinggal kita lengkapi untuk garis-garisnya seperti contoh yang di awal tadi. Misalnya ini ke sini, kemudian seperti ini. Yang terakhir ini. Ini kan sudah ada, di bawahnya juga kita buat garis-garis yang sama seperti contoh di awal tadi. Kemudian kalau sudah, kita langsung buat perbandingan berpasangannya. Untuk perbandingan berpasangan, tadi ada di Excel. Nah, jarak misalnya dibandingkan dengan akses. Jarak dibandingkan dengan biaya, kemudian akses dibandingkan dengan biaya. Ini tadi jarak, akses, biaya. Oke. Nah, kira-kira ini kita hapus dulu. Kira-kira kalau untuk tempat penjualan, ini tempat penjualan, yang paling penting itu jaraknya atau aksesnya. Misalnya jaraknya dekat tapi hanya bisa dilalui oleh sepeda motor dan mobil kecil misalnya. Nah, kalau menurut saya karena untuk penjualan susu kan kita tidak memerlukan truk-truk yang terlalu besar. Jadi itu lebih penting jarak dan cukup lebih penting, bukan sedikit tapi agak lebih naik dari sedikit. Jadi skor di jarak ini ada 5. Kemudian jarak dan biaya. Karena susu kan sebenarnya harga itu sangat penting. Jadi biaya ke jarak skornya saya pertimbangkan lebih penting ke biaya. Kemudian akses dan biaya. Kalau akses dan biaya kan tadi tidak perlu dilalui mobil-mobil besar, tapi yang paling penting adalah biaya. Ini bisa saja skornya adalah 9 di biaya. Nah, kira-kira kalau untuk kriterianya bobotnya nanti seperti ini. Jarak ke akses 5, nilainya di jarak, jarak ke biaya nilainya 7 di biaya, akses di biaya nilainya 9. Nah, ini teman-teman juga pemahamannya harus benar-benar paham dengan variabel-variabel di sini. Jangan sampai nanti disebutkan bahwa lebih besar jaraknya atau lebih mahal biayanya. Nanti jangan gitu pertanyaannya, tapi yang dipertimbangkan ketika memilih tempat penjualan susu itu jarak yang dekat, karena jarak kan kita pasti mempertimbangkan jauh dekatnya. Jarak yang dekat atau biayanya yang lebih murah.
Seperti itu nanti pertanyaannya. Nah, kita sudah menghitung untuk kriterianya. Selanjutnya alternatifnya. Sleman, Bantul, atau Gunung Kidul. Karena kriteria kita ada 3, tadi ada berdasarkan jarak, akses, dan biaya, berarti di sini juga 3. Jarak, akses, dan biaya. Yang pertama berdasarkan jarak dulu. Kira-kira kalau misalnya kita posisinya di kota Jogja misalnya. Antara kota Jogja ke Bantul dan antara kota Jogja ke Sleman itu lebih dekat yang mana? Nah, saya rasa mungkin lebih dekat yang Sleman misalnya. Tapi tidak terlalu jauh bedanya. Berarti 3. Kemudian Sleman dan Gunung Kidul. Pasti lebih dekat yang Sleman. Ini cukup jauh, jadi poinnya 7. Bantul dan Gunung Kidul. Ini Bantul Gunung Kidul kayaknya saya rasa sama-sama jauh. Jadi misalnya di sini 1. Ini jarak. Kalau akses, ini tadi kita ganti dulu. Akses. Nah, akses ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau on mic? Tadi yang ngasih ini Mbak Alia. Silahkan kalau mau on mic. Ikut aja, Mas. Oh, oke. Akses kira-kira akses jalan di Sleman itu Sleman dan Bantul lebih bagus yang mana? Kayaknya mungkin di sini kasusnya kita lebih bagus yang di Sleman misalnya. Kemudian Sleman dan Gunung Kidul jauh lebih bagus Sleman misalnya. Kemudian Bantul dan Gunung Kidul sedikit lebih bagus yang di Bantul misalnya. Ini 3. Oke, selanjutnya biaya. Kalau untuk ke Sleman memang dekat, tapi biayanya tinggi karena mobil-mobil yang ke Sleman misalnya itu dia lebih bagus kualitasnya, jadi biayanya lebih tinggi. Yang di Bantul tidak begitu bagus, jadi biaya lebih murah. Berarti Bantul 3. Sleman dan Gunung Kidul, malah Gunung Kidul bisa lebih murah, tapi sama seperti Sleman Bantul tadi tidak begitu jauh jaraknya. Bantul dan Gunung Kidul ini mungkin sama-sama murah. Nah, berarti ada di sini. Ini kurang lebih nanti data awal yang kita miliki adalah seperti ini. Nah, kita sudah ada data ini, kemudian kita pindahkan ke bagian kalkulasinya ini. Tadi dicek kita ganti dulu yang sini, ini masih yang lama. Akses, biaya. Oke, tadi jarak ke akses, jarak ke biaya. Kalau jarak ke akses, nilainya 5 di jarak, jarak ke biaya, nilainya 7 di biaya. Berarti 5 dan 7. Ini 5 karena jarak akses nilainya 5 di jarak dan biaya nilainya 7 tapi di biaya. Berarti di sini 1/7. Jarak biaya. Kemudian akses dan biaya nilainya 9 di biaya. Akses dan biaya nilainya 9 tapi di biaya. Berarti ini 1/9. Nah, jadi nanti kita langsung hitung ini jumlahnya 9 dan 8,2 dan seterusnya. Ini hasil normalisasinya. Ketika kita jumlahkan ini pasti nilainya adalah 1. Nah, ini 1, ini 1, ini 1. Ini udah betul. Nah, vektor agentnya kita juga sudah dapat. Sebentar, ini tadi copy dulu juga. Nah, vektor agent yang paling besar adalah di biaya, yaitu 0,75 atau 75%. Jarak 0,19, akses 0,6. Kemudian ketika dihitung konsistensi rasionya, ini nilainya 0,34. Dia lebih dari 10%. Jadi kita harus memodifikasi lagi di perbandingan-perbandingan ini. Tadi jarak ke akses mungkin kita bisa ubah jadi 3 saja misalnya. Misalnya kita ubah jadi 3, apakah berkurang? Nah, ya dia langsung berkurang dari 0,34 menjadi 0,13. Misal di sini dari 1/7 kita ubah jadi 1/5. Nah, dia jadi 0,044. Nah, jadi sebenarnya kalau nilainya perbandingan seperti ini,
ini akan menghasilkan konsistensi rasio yang sudah memenuhi syarat, yaitu kurang dari 0,1. Nah, cara mengubahnya teman-teman jangan langsung diubah sendiri, tapi teman-teman tadi misalnya sudah melakukan replikasi wawancara, pengulangan wawancara 2 atau 3 kali, coba gunakan ulangan yang kedua. Kalau masih kurang bagus, coba gunakan ulangan yang ketiga. Tapi bisa juga kalau misalnya 1 ulangan sudah dilakukan, 2 ulangan sudah dilakukan, 3 ulangan sudah dilakukan, masih jelek juga, teman-teman ubah metode untuk pemusatan data. Dari yang pertama menghitung median, kemudian bisa diubah dengan menghitung modus begitu. Kita tidak bisa menghitung min, kenapa? Karena di sini kalau AHP kan skornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada skornya yang 3,7, 1,5 gitu, tidak ada. Jadi bisa lakukan 2 hal itu. Yang paling baik teman-teman antisipasi dengan cara melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan yang mudah dipahami oleh si partisipan kita. Selanjutnya tadi sudah kriteria dan sudah konsisten juga, kita pindah ke bagian sini. Nanti di sini jarak, akses, biaya, kemudian tadi Sleman, Bantul, dan GK. Sleman, Bantul, GK. Ini di transpose, oke. Nah, ini untuk Sleman, Bantul, Sleman, GK berdasarkan jarak di sini lebih penting yang mana? Kalau Sleman ke Bantul berdasarkan jarak 3 di Sleman, Sleman ke GK 7 di Sleman misalnya. 3 dan 7. Kalau Bantul dan GK skornya 1. Berarti di sini 3, di sini 7, di sini 1. Oke, kita sudah dapat yang jarak. Kalau berdasarkan jarak yang paling dipilih adalah Sleman 0,69. Kemudian kalau berdasarkan akses, Sleman ke Bantul nilainya 3 di Sleman, Sleman ke Gunung Kidul nilainya 5 di Sleman, Bantul ke Gunung Kidul nilainya 3 di Bantul. 3, 5, 3 berarti. Ini 3, ini 5, ini 3. Oke, kita dapat kalau berdasarkan tadi ini akses, ini jarak, ini biaya. Berdasarkan akses yang paling utama atau yang paling prioritas yaitu di Sleman. Di Sleman juga. Ini kalau berdasarkan akses. Yang terakhir berdasarkan biaya. Sleman Bantul ini Bantul 3, Sleman Gunung Kidul 3, Bantul GK 1. Jadi 3, 3, 1 tapi di Bantul GK GK. Sleman ke Bantul 3 tapi 3-nya di Bantul. Jadi 1/3. Sleman ke GK 3 tapi 3-nya kan di Gunung Kidul. Jadi 1/3 juga. Di sini Bantul ke Gunung Kidul 1. Nah, kalau berdasarkan biaya, yang paling direkomendasikan yaitu di Bantul. Dan GK, ternyata ada 2 kalau berdasarkan biaya. Nah, jadi ini nilainya sama kalau berdasarkan biaya, 0,43, 0,43. Nah, kita sudah dapat penilaian parsialnya. Kalau secara parsial, berdasarkan jarak, lokasi penjualan susu itu direkomendasikan di Sleman. Kalau berdasarkan akses, lokasinya direkomendasikan juga di Sleman. Tapi kalau berdasarkan biaya, ini direkomendasikan di Bantul atau Gunung Kidul. Yang menarik adalah bobot yang paling besar adalah bobot biaya kalau di sini. Oke, Sleman unggul di jarak dan akses. Tetapi poin jarak dan akses ini kecil. Kalau jarak hanya 18%, kalau akses hanya 7%, 7,1%. Jadi kita harus membandingkan antara nilai kriteria ini dan juga nilai parsial jarak, akses, dan biaya ini. Oke, kita ubah juga. Sebentar. Ini jarak, akses, biaya. Ini Sleman, Gunung Kidul, Bantul.
69, 18, 14 sudah, 0,63, 0,26 udah sesuai. Kemudian kriterianya juga sudah sesuai, 0,18, 0,07 ini sudah. Nah, yang agak mengejutkan ternyata ketika kita hitung bobotnya, malah yang paling diprioritaskan adalah di Bantul. Meskipun tadi kalau secara jarak dan secara akses yang paling unggul adalah Sleman di keduanya, tetapi ketika kita mempertimbangkan kriteria, yang paling unggul adalah di Bantul. Jadi rekomendasi yang disampaikan dari analisis ini adalah tempat penjualan susu yang paling utama adalah di Bantul begitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Oke, Pak Indra. Coba kita telusur dari kolom chat karena di Q&A-nya belum ada. Nah, ini ada pertanyaan tentang penentuan pakar. Itu bagaimana, Pak Indra? Penentuan pakar. Oke, kalau untuk di metode-metode terkait dengan decision support system, ini penentuan pakarnya memang sangat tergantung dengan judgement dari peneliti. Saya pernah lihat satu paper, itu ada yang menarik tentang cara penentuan pakar. Sebentar, saya coba buka. Di sana mereka membuat beberapa kriteria pakar. Jadi nanti pakar-pakarnya itu dihitung bobotnya. Bukan bobot badan, tapi bobot berdasarkan kapasitasnya begitu. Pakar ini kira-kira skornya berapa, pakar A skornya berapa, pakar B skornya berapa. Kemudian juga sebentar, pakar itu apakah memenuhi threshold atau tidak gitu. Nah ini saya share. Ini tentang ISM, saya pernah bahas juga tentang ISM. Nah ini pemilihan expert misalnya. Kita mau memilih expert untuk menjadi narasumber kita. Kita ada beberapa indikator, misalnya sudah ada registrasi profesional. Ini kalau nurse itu kan juga ada STR dan sebagainya. Years of professional experience berapa, experience presentation ada atau tidak, member of committee ada atau tidak, chair of committee juga ada atau tidak. Ini poinnya ditentukan sendiri. Kemudian expert 1, apakah dia memenuhi syarat yang pertama atau tidak? Ini yes misalnya. Kemudian pengalamannya 18 tahun, pernah melakukan conference presentasi, member of committee dan seterusnya. Ini ada yang no juga, chair of committee, dia tidak pernah jadi ketua komite misalnya, panitia, kemudian peer review jurnal artikel, iya atau tidak. Nanti di bawah ada total poinnya. Nah, kita bisa menentukan total poin minimal yang bisa kita accept itu berapa. Kalau tidak memenuhi total poin minimal, kita tidak bisa menjadikan expert tersebut sebagai sebagai narasumber atau partisipan di penelitian kita. Ini contohnya di salah satu penelitian ini dia hanya ada 12 calon expert yang mau diteliti. Kalau misal ada yang tidak memenuhi syarat, dia bisa di-cut di sini. Tapi kebetulan kalau di sini semuanya memenuhi syarat. Kalau mau detailnya nanti bisa baca ini Golami et al 2020. Nanti bisa saya share artikelnya. Mungkin begitu Mbak Rasmi. Oke, Pak Indra. Ini berikut sudah ada partisipan yang raise hand dari Pak Heri Susanto. Silakan Pak, jika ingin bertanya secara langsung. Selamat siang kepada Pak Indra, Ya, narasumber. selamat siang Pak. Terima kasih Pak Indra untuk pemaparannya, menarik sekali. Untuk terkait pemilihan expert sendiri Pak Indra, ini kebetulan saya punya pertanyaan yang sama. Untuk yang contoh Pak Indra berikan ini kan mungkin akademisi sekali Pak, terkait Iya, ada review jurnal, editor buku dan lain sebagainya. Sedangkan tadi dipaparkan di sebelumnya bahwa AHP ini itu kan sering banget dipakai di decision maker, baik itu di
swasta, di kepemerintahan, bahkan sampai di pengendalian masalah ya di suatu sistem. Nah, pertanyaannya, contoh kecil gimana sih strategi kita ketika memilih expert itu? Yang pertama, contoh sebagai gambaran itu misal di kemitraan nih, di kemitraan ayam broiler misalnya. Di kemitraan ayam broiler ini kan ada beberapa jenjang di strukturnya, mungkin dari kepala region, owner ya, mungkin owner atau pengelola, terus ke kepala region, terus sampai ke kepala unit dan ke sebagainya ke bawah. Nah, dalam penentuan ini kira-kira kalau untuk di kemitraan atau di koperasi lah seperti itu parameter apa yang bisa dipakai untuk pemilihan expert tadi? Karena kan jangan sampai ada bias, misalnya biasnya mungkin sama-sama jenjangnya dia kepala unit atau kepala koperasi, tapi yang satu dia sudah berkarir di bidang yang sama, mungkin sekitar 12 tahun atau lebih. Nah, yang satu itu mungkin baru 3 tahun, atau mungkin usia yang kepala unitnya itu mungkin sudah 40 tahun, tapi yang satu lagi mungkin baru di 28 atau 30 tahun. Nah, itu kan mesti kan ada ada perbedaan persepsi mungkin, karena kan ada pengalaman, ada mungkin wawasan terkait bidangnya gitu. Nah, itu pertanyaannya seperti itu, yang untuk pemilihan expert yang mungkin lebih global yang bisa dipakai itu gimana? Dan yang berikutnya mungkin mau saya tanyakan itu terkait AHP sendiri, itu apakah bisa dikategorikan sebagai salah satu tools untuk manajemen resiko juga ya? Jadi karena kan kita sempat dipaparkan di awal tadi, ini bisa dipakai untuk mengidentifikasi sebuah masalah seperti itu. Nah, mungkin 2 itu dulu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak Indra, selamat siang. Siap, terima kasih Pak Heri. Oke, kalau untuk pertanyaan pertama tadi juga memang pertanyaan untuk expert ini memang menarik dan selalu ditanyakan di berbagai kesempatan. Kalau untuk expert, yang pertama kita harus menentukan dulu skup dari apa yang mau kita teliti. Misalnya yang paling singkat adalah objek yang akan diteliti itu apa, kemudian tujuannya apa. Tadi kan misalnya ayam broiler itu penelitiannya kira-kira untuk apa Pak Heri? Apakah kita mau memilih lokasi kandang yang terbaik, atau kita mau memilih closed house, open house, atau semi closed house, atau gimana? Tujuannya apa dulu? Jadi yang menarik itu adalah dalam 2 tahun ini, mungkin dalam 2 tahun ini selalu ditemukan masalah yang sama. Dalam 1 tahun siklus itu ditemukan harga broiler itu remuk, Pak. Jadi artinya dalam antisipasi, strategi apa yang bisa dilakukan oleh kemitraan ayam broiler atau inti untuk mensiasati harga broiler itu yang jelek dalam sepanjang tahun ini. Seperti itu. Jadi untuk lebih ke optimalisasi profit. Nah, seperti itu. Jadi karena dalam 1 tahun ini dominasinya adalah harga pasar di bawah harga kontrak. Jadi artinya pihak inti atau pihak kemitraan itu yang dirugikan, seperti itu kasarannya. Nah, karena memang yang dipaparkan dari masalahnya itu adalah kita surplus supply. Jadi katakan saja di Jawa Tengah sendiri itu supply-nya itu over 26%, dan itu sifatnya hampir sama di seluruh Pulau Jawa. Artinya yang di Jawa Tengah pun nggak bisa lempar ke Jawa Barat pun nggak bisa lari kemana-mana karena sudah jenuh. Nah, strategi apa sih yang bisa dilakukan oleh siapa pihak inti atau pihak kemitraan itu? Sedangkan mereka ya tetap harus produksi gitu loh. Nah, jadi ke arah sana seperti itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Kalau untuk kriteria responden atau partisipan, sebenarnya kalau untuk di decision support system, termasuk juga DAP,
itu memang sangat subjektif. Tapi sebenarnya tugas kita adalah bagaimana kita mengurangi subjektivitas itu sampai ke titik yang paling minimal begitu. Nah, kalau biasanya yang sering digunakan adalah kita menentukan dulu kriteria untuk bukan responden, kriteria untuk partisipan, kriteria partisipan kita. Nah, kriteria partisipan ini sebenarnya kita bisa kita bisa elaborasi lagi dengan metode-metode lain sebenarnya. Misalnya kita sebelumnya ada analisis SWOT dan sebagainya, nanti dilihat partisipan yang paling penting itu siapa saja dan sebagainya. Tapi kalau sederhananya kita tentukan dulu kriterianya, misalnya tadi pengalaman, yang paling mudah kan pengalaman. Kemudian kalau di HP yang menarik jabatan itu sebenarnya tidak begitu penting, tapi yang lebih penting adalah apa tupoksi yang mereka lakukan. Tadi pengalaman ini lama pengalaman misal, lama pengalaman, kemudian bidang yang ditekuni, misalnya tadi ada orang yang fokus ke manajemen risiko, ada orang yang fokus di eh, biosecurity, kemudian ada orang yang fokus di tempat lain. Nah, kira-kira bidang-bidang yang sesuai itu bidang-bidang apa saja. Nah, itu yang kita tentukan juga. Yang ketiga, misalnya kriteria lain adalah eh, sumber informasi, informasi yang dimiliki. Bisa jadi orang itu sebenarnya tidak saat ini di bidang yang lain, tapi dia ada informasi yang lain juga. Ada informasi sebelumnya terkait dengan objek yang mau kita teliti. Nah, ketika kita sudah menentukan 3 kriteria, tadi kita menentukan bobotnya lagi. Pengalaman ini misalnya bobotnya 1. Pengalaman 1 tahun berarti dia dapat skor 1, pengalaman 2 tahun dapat skor 2, dan seterusnya. Kemudian bidang yang ditekuni, misalnya yang cocok adalah bidang A, bidang B, bidang C. Ya sudah, misalnya expert itu dia ada di bidang ini, nanti kita di checklist misalnya yes atau centang gitu juga bisa. Kemudian sumber informasinya, misalnya kita kategorikan. Ini banyak, terus kemudian ada yang sedikit, dan seterusnya. Nah, ini kita coba assess dari seluruh target atau calon partisipan kita. Misalnya ada 15 calon partisipan. Kita ambil dulu 15 orang yang terdekat yang paling mungkin kita wawancarai. Ambil 15, kemudian kita lihat satu-satu. Pengalamannya berapa tahun? Misalnya yang partisipan A pengalaman berapa tahun? Partisipan A tadi bidang yang ditekunin apa termasuk dengan kriteria yang sudah kita buat atau tidak? Sumber informasinya banyak, sedikit, atau sedang begitu. Nah, kita nanti dapat bobotnya. Kemudian partisipan 2, kita assess juga dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Sampai ke partisipan yang 15 atau 20 itu. Nah, setelah kita dapat, baru kita lihat. Kita kan sudah ada bobot-bobotnya, kita hitung bobot setengahnya itu berapa. Nah, partisipan yang memiliki bobot lebih dari 50% dari total bobotnya itu yang bisa kita jadikan sebagai narasumber atau responden kita. Nah, kalau untuk secara hitung-hitungan matematisnya seperti itu. Tapi biasanya ada yang enggan atau kurang setuju atau kurang mau kalau kita harus sampai menghitung terlalu detail seperti ini. Nah, kalau misalnya tidak mau terlalu detail, ya paling kita berdasarkan intuisi sebenarnya. Yang paling memungkinkan itu berdasarkan intuisi. Yang paling mudah tetapi sebenarnya kurang tepat adalah berdasarkan jabatan. Karena bisa jadi orang yang manajer di suatu bidang itu, dia tidak tahu detail tentang permasalahan yang di bawahnya. Saya pernah melakukan pengambilan data di salah satu dinas pertanian provinsi, dan itu setelah diskusi-diskusi, ternyata yang paling cocok itu adalah kepala bidang, bukan kepala dinasnya, tapi kepala bidangnya. Justru itu sebenarnya yang paling baik. Dan yang pasti misalnya kita mau diskusi dengan bagian marketing, kemudian ada juga dengan bagian produksi. Itu nanti harus seimbang. Jangan sampai bagian marketingnya ada 2 orang, tetapi bagian produksinya 1 orang. Nanti kalau misalnya tidak seimbang, nanti dia hasilnya akan condong ke bagian marketing nanti. Prioritas utamanya nanti pasti akan condong ke bagian marketing. Kecuali kita bisa memastikan orang-orang itu bisa objektif dalam menjawab pertanyaan. Kurang lebih seperti itu, Pak.
kalau untuk di pertanyaan pertama. Kemudian kalau untuk pertanyaan kedua, manajemen risiko, ya sebenarnya kalau AHP ini juga kita bisa jadikan alat untuk tadi strategi manajemen risiko apa yang paling tepat untuk kita gunakan. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin menggali misalnya kita ada suatu permasalahan misalnya, ada banyak permasalahan, misalnya harga pakan mahal, produktivitas peternak rendah, kemudian juga peternaknya banyak yang keluar dari kemitraan, dan permasalahan lain. Nah, kita ingin tahu masalah mana yang paling penting atau risiko mana yang paling berpengaruh eee, ke performa perusahaan. Itu sebenarnya ada satu metode lagi yang lebih cocok dibanding AHP. Tadi yang disebutkan Mbak Rasti itu ada ISM, Interpretive Structural Modeling. Ini saya sedikit share saja karena ini sebenarnya sesinya AHP. Nah, kalau di ISM itu misalnya kita ada beberapa permasalahan. Nah, ini ada banyak permasalahan misalnya payback period-nya yang panjang, kemudian implikasi safety-nya yang rendah dan sebagainya. Awalnya permasalahannya hanya seperti ini. Ada sekian permasalahan tapi hubungan satu sama lain tidak kelihatan. Kita analisis CSM, hasilnya nanti seperti ini. Ini ada 4 masalah yang dia ternyata pengaruhnya besar terhadap variabel-variabel yang lain. Nah, saya rasa analisis ini malah lebih cocok dibandingkan kalau pakai AHP. Kalau kita ingin menganalisis problem atau kita mau menentukan strategi mitigasi risiko yang pengaruhnya paling besar dibandingkan dengan strategi-strategi lain, gitu, Pak. Ya, pada intinya kalau untuk penentuan metodologi itu tergantung dengan tujuannya tadi sih, dengan tujuan akhir kita. Kurang lebih begitu, Pak. Semoga bisa Oke. dipahami. Ya, satu lagi Pak Indra terkait kriteria partisipan. Nah, itu apakah ada standar minimalnya? Misal ini kan dicontohkan ada 3. Apakah Ya, ada minimalnya harus ada 5 misalnya atau harus ada 6? Misal ada tambah usia atau tambah latar belakang pendidikan mungkin seperti itu, atau mungkin linear atau enggak dengan pendidikan di dunia kerjanya seperti itu. Bagaimana, Pak? iya, kalau jumlah sebenarnya tidak ada, Pak. Tapi semakin banyak semakin baik nanti. Setidaknya kita kalau hanya 1 atau 2 kan itu kita agak sulit untuk mengukurnya secara lebih komprehensif. Rule of thumb-nya tidak ada, tetapi mungkin setidaknya 3 sampai 5 kalau menurut saya. Oke. Sama tadi untuk pemilih partisipan itu kan tadi harus seimbang ya. Tadi sempat Ya, jenengan sebutkan. Seimbang di sini artinya misal kita diskusi dengan marketing 3, dengan orang produksi 3, seperti itu atau ya, betul, bagaimana? betul. Betul, betul, Seperti Pak. itu ya? Iya, betul. Oh iya, iya. Takutnya Ya, nanti oke. karena terlalu banyak orang marketing, yang bobotnya paling tinggi malah di bidang marketing nanti takutnya. Oh iya, oke. Oke, makasih Pak. Siap, sama-sama, Ya, Pak. terima kasih Pak Heri. Dan jawabannya juga Mas Indra, terima kasih banyak. Kita segera move ya Mas Indra ke penanya berikutnya di kolom chat ini. Tentang analisis. Jika menggunakan Excel, apakah ada perbedaan persentasenya? Tidak ya. Jika dengan memakai multiple choice. Kalau ini sebenarnya waktu itu saya pernah coba. Ada perbedaan persentase tapi itu sangat kecil karena ini terkait dengan pembulatan angka saja sebenarnya. Tapi kalau perbedaan yang signifikan itu tidak ada, sama. Bisa dikatakan sama gitu. Oke, Tidak sama. akan berpengaruh ke hasil. Oke, kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak Indra, ini untuk contoh kasus pemateri, setiap variabel indikatornya semua sama, ada 3. Lalu bagaimana jika kasus setiap variabel itu berbeda, misal aksesnya ada 3, kemudian variabel lain ada 4, bahkan 5, itu bagaimana perhitungannya? Kalau perhitungannya itu sebenarnya
pasti tetap sama kalau perhitungannya. Sebentar saya coba ada satu contoh. Hmm. Eh, Ya kalau perhitungannya kurang lebih sama kalau dari Excel yang tadi, kalau misalnya kriterianya 3, kemudian alternatifnya ada 2. Jadi sebenarnya tinggal seperti ini. Nah, Sleman ke Sleman kan 1, Bantul ke Bantul kan 1. Sleman ke Bantul misalnya nilainya 3 di Sleman, Bantul ke Sleman kan pasti nilainya 1 per sekian ini, berarti 1/3. Jadi perhitungannya tetap sama sebenarnya. Nah, ini penjumlahannya kan 0,75 tambah 0,25 kan hasilnya juga tetap 1. Begitu, Mbak. Paling ini yang harus kita average-kan ulang. Nah, ini hasilnya nanti. Malah kalau misalnya 2, ini lebih gampang. Kalau misalnya 4, ya kita tinggal hitung di sini. Nanti kalau misalnya mau menggunakan Excel-nya Google, nanti itu juga bisa disesuaikan. Nanti itu juga bisa. Oke, Pak Indra. Berarti perhitungan tetap sama saja ya, tinggal disesuaikan saja berapa kriteria, kemudian berapa alternatif yang kita gunakan. Iya, betul, Mbak. Kemudian ini pertanyaan terakhir tentang jika saya ingin prediksi nilai salah satu prediktor atau variabel pada nilai waktu tertentu, terdapat sekian frekuensi. Maka yang digunakan untuk constraint nilai apa ya? Jika saya ingin prediksi nilai salah satu prediktor, maka nilai waktu tertentu terdapat sekian frekuensi. Oh ya, ini mungkin yang dimaksud pemusatan data ya mungkin ya, Pak. Mungkin iya. Misalnya tadi kan, oke. Saya coba share. Sudah. Misalnya perbandingan A dan B, perbandingan A dan C. Nah, ini responden 1, responden 2, responden 3, responden 4 misalnya. Untuk responden 1, misalnya asumsinya keduanya dia memilih yang A semua. Jadi responden 1 dia milih 3, di sini 5, di sini 4, di sini 3 misalnya. Ini 3, 4, 3, 4, 5 misalnya ini. Nah, caranya sebenarnya ada beberapa cara. Bisa kita pakai modus. Nah, bisa pakai modus, juga bisa pakai bentar, ini 1 mungkin. Ini 7. Bisa pakai median. Kemudian juga bisa geomin sebenarnya. Nah, tapi ya ini nilainya pecahan. Ini jarang digunakan. Jadi kita bisa menentukan satu nilai yang kita pakai itu berdasarkan 2 ini. Yang paling umum tuh modus dan median. Ini 3, ini 5. Misalnya ini jadi 4, ini jadi. Nah, ini kan misalnya 6, 6, 6. Ini modusnya median. Ini kan dia bisa beda nih. Ketika kita pakai modus, A ke B nilainya 6. Ketika kita pakai median, A ke B nilainya 5. Ini yang saya sebut tadi, misalnya di sini dia inkonsistensinya tinggi, kita bisa pindah ke median. Sebaliknya kalau median yang inkonsistensinya tinggi, kita bisa pindah ke modus gitu. Ini cara pemusatan data yang paling umum, Mbak Resti. Oke, Mas Indra. Berarti sudah terjawab semua untuk pertanyaan pada
webinar pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, apakah masih ada partisipan yang ingin bertanya kepada Mas Indra? Oh, ini ternyata ada penanya lagi dari Pak Heri Susanto lagi. Monggo silakan, Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Moderator. Mohon maaf Pak Indra, ini mau tanya lagi terkait penentuan kriteria dan alternatif, Pak. Iya, Pak. Tadi awal sempat disinggung untuk penentuan kriteria itu bisa lewat literatur dan juga referensi kebijakan. Berarti lebih ke referensi kebijakan itu yang sudah teregulasi ya, Pak. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Jadi belum ada regulasinya dan belum ada regulasinya lah, Pak, misalnya. Jadi kita sedang mencari strateginya gitu loh. Nah, dalam penentuan kriteria dan juga alternatif itu, apakah misalnya si peneliti atau si instrumen ini dia sudah siap, dia sudah membuat skenario alternatif, skenario alternatif dan juga apa tadi Ya. kriteria itu, Pak. Jadi kita sudah punya atau kita sedang mencari dengan mungkin dengan deep interview-nya ke orang yang ke partisipan itu kita cari. Nah, kita cari jadi biar dapat kriterianya gitu loh, Pak. Atau kita sudah dapat dulu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Baiknya yang mana? Atau bisa dua-duanya. Terus yang kedua, untuk elaborasinya AHP ini biasanya itu dengan tools atau metode apa lagi ya, Pak? Gitu. Oke, siap. Nah, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Heri. Saya langsung menanggapi ya Mbak Resti. Oke, Silakan. tadi pertanyaan yang pertama, apakah kita harus mencari kriteria dulu atau kita harus menentukan kriteria dan alternatifnya dulu. Nah, kalau untuk AHP sebenarnya yang paling cocok adalah kita sudah punya kriteria dan kita sudah punya alternatif. Karena kriteria dan alternatif itu nanti jadi bagian dari penelitian kita. Nah, kalau misalnya kasusnya kita belum ada kriteria dan kita juga masih mencari alternatif. Yang paling umum atau paling banyak dilakukan adalah kita melakukan analisis yang lain dulu. Atau kalau memang kita tidak mau atau tidak punya waktu melakukan analisis yang lain, kita memberikan hipotesis kita sendiri. Biasanya ini diawali dengan FGD biasanya. FGD atau LGD gitu kita menentukan kriteria, kita menentukan alternatif. Nah, kalau tadi untuk menggunakan analisis sendiri, analisis yang paling sering dipakai itu adalah AHP. Ada salah satu paper yang dia mengkombinasikan AHP dan SWOT maksudnya. Yang paling umum adalah SWOT. Ada salah satu paper yang dia mengkombinasikan antara SWOT dan AHP. Dia menyebutnya sebagai saya kurang tahu, saya lupa SWOT AHP atau ASWOT, kalau tidak salah ASWOT. Mereka menyebutnya ASWOT, jadi AHP SWOT. Nah, itu sebenarnya cukup banyak dipakai juga. Kita melakukan SWOT dulu, kemudian kita melakukan AHP. Itu kalau misalnya kita belum ada kriteria. Atau kalau memang kita sudah ada kriteria dan alternatif, ingin kita detailkan, itu kita bisa melakukan AHP dulu, kemudian kita lanjutkan dengan analisis SWOT. Itu juga bisa. Begitu Pak. Kalau untuk metode lain sebenarnya itu kita bisa-bisa saja menggabungkan. Misalnya pertama kita lakukan karena saya sering pakai sistem dynamics juga, mungkin sistem dynamics dulu baru kemudian AHP juga bisa. Atau kita analisis regresi dulu. Kira-kira faktor yang paling berpengaruh ke performa mitra itu apa saja. Nah, faktor yang berpengaruh ini kita masukkan sebagai kriteria, itu juga bisa. Jadi itu tidak ada rule of thumb-nya gitu, Pak. Tapi yang paling sering itu SWOT itu tadi, HP dan SWOT. Iya, terima kasih Pak Indra. Siap, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Eri atas pertanyaannya. Juga terima kasih kepada rekan-rekan partisipan lain ya yang sudah memberikan pertanyaannya dan sudah aktif sekali dalam diskusi pada pagi hari ini. Nah,
Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari partisipan dan juga waktunya juga sudah selesai gitu ya Pak ya untuk diskusi pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan sedikit memberikan ulasan tentang AHP ini. Jadi AHP ini analisis dalam pengambilan keputusan yang berbasis preferensi, kalau boleh saya katakan ya. Bisa digunakan untuk preferensi memilih dua hal, atau mungkin bisa juga untuk menentukan strategi yang paling baik dalam suatu fokus penelitian kita. Dan di sini yang menarik, AHP ini melibatkan pakar, di mana untuk pakar yang menjadi partisipan itu nilainya tidak harus 30 seperti halnya riset-riset kuantitatif pada umumnya ya, karena AHP ini adalah riset terapan, begitu sifatnya. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau lebih, tapi tidak harus 30. Dan pemilihan pakar ini kita harus mempertimbangkan beberapa hal sesuai dengan tujuan riset kita. Bisa kita lakukan dengan cara pembobotan atau wawancara terlebih dahulu kepada para pakar untuk menentukan mana sih yang cocok untuk digunakan dalam riset kita, gitu ya. Dan yang terakhir yang menarik adalah AHP ini bisa digabungkan dengan analisis lain sebagai pelengkap ya. Salah satunya adalah SWOT. Jadi ketika SWOT kita biasanya merumuskan beberapa usulan strategi ya dari partisipan kita dalam SWOT, dari FGD SWOT itu. Kemudian dari situ bisa kita peringkatkan menggunakan AHP mana sih yang paling menjadi prioritas. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada pagi hari ini, dan juga terima kasih banyak Pak Indra atas kesediaannya untuk sharing ilmu. Dan tentunya Jago Data ini tidak hanya hari ini saja kita sharing-sharing ilmu tentang analisis-analisis yang biasa digunakan dalam tugas akhir, tapi sebelumnya kita juga sudah 3 kali mengadakan webinar, dan keseluruhannya kita upload di YouTube Jago Data jika ada teman-teman di sini yang ingin mempelajari lebih banyak tentang analisis-analisis tugas akhir. Nah, nantikan acara-acara webinar dari kami untuk periode selanjutnya yang nanti akan diinfokan lagi oleh admin kami. Nah, saran dan kritik kami nantikan untuk perbaikan dari acara kami. Seperti yang ada di dalam kolom chat ini, ada dibikin kelas dong untuk SNA. Nah, itu boleh disampaikan kepada kami sebagai masukan untuk acara apa atau pelatihan apa atau webinar apa yang bisa kami adakan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Resti sudah membersamai kita untuk belajar bersama. Nih, terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini, Mas Indra. Kalau saya dengar-dengar sih tadi saya simak ya dari awal sampai akhir, kayaknya isinya daging semua. Untuk yang mau belajar AHP mungkin ini sangat-sangat membantu. Semoga bisa membantu juga nanti kalau misalnya mau saksikan ulang videonya atau kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini, nanti bisa teman-teman akses di YouTube-nya Jago Data. Nanti bisa di search aja di YouTube ya, nanti YouTube-nya Jago Data nanti kami share di sana. Oke, saya ingatkan sekali lagi, teman-teman mohon untuk mengisi link presensi yang sudah saya share di kolom chat. Nanti mungkin setelah teman-teman mengisi, nanti saya share juga melalui WhatsApp untuk linknya, link recordingnya yang di YouTube gitu ya. Jangan lupa juga mungkin teman-teman nanti di subscribe Jago Data dan mohon untuk mengisi link presensi. Di sana juga sudah disebutkan tadi sama Bu Resti, ada kolom untuk mengisi saran dari teman-teman untuk kegiatan minikas kita selanjutnya yang bisa teman-teman ikuti gitu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu
dan teman-teman semuanya yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya pada pagi hingga siang hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan kita selanjutnya. Tapi sebelum saya tutup, mohon untuk bisa on cam, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Oke, saya tunggu. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman apabila sedang mengerjakan atau memang ingin belajar AHP. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan.